ketika kita melihat responnya seperti itu, jadi kita malu sendiri gitu. Mereka lah yang lebih mulia daripada kita, tapi mereka memuliakan kita dengan luar biasa gitu ya. Kalian soleh, terima kasih abang-abang, kakak-kakak untuk kalian calon-calon di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalin Kang dengan tim distribusi wilayah mana, juga perkenalan diri masing-masing, maka silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Islam, biasa dipanggil Nur. Dan alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi tim leader daerah selatan yang 2, selatan 2. Alhamdulillah di samping saya ada rekan saya yang biasa menemani distribusi daerah selatan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Feby Wiratama, bisa dipanggil Feby. Untuk aktivitas sehari-hari sih bekerja Ya. dan bantu juga di Gerakan Polres Bandung, dan juga saya bantu dari tim Kang Nur sendiri gitu. Kalau untuk wilayah Bandung Selatan 2 sendiri itu mencakup wilayah mana aja Kang? Untuk wilayah Bandung Selatan 2 itu yaitu dari atasnya itu Pangalengan, terus turun ke bawah Kertasari, Pacet sampai ke Ciparai. Itu yang daerah selatan perbatasan sama yang selatan satunya. Terus untuk ke daerah selatan yang lainnya yaitu Majalaya, Ibun, Solokan Jeruk, itu masuk wilayah selatan 2. Ada berapa pondok Kang untuk wilayah Bandung Selatan 2 Untuk sendiri? selatan 2 itu ada sekitar 40 pondok. Alhamdulillah ada sekitar 40 pondok. 40 pondok. Untuk jalurnya sendiri Kang, gimana jalur distribusi di sana? Kalau untuk jalur distribusi di daerah selatan 2 itu sebetulnya lumayan beragam juga. Ada yang treknya cukup sulit juga gitu ya, karena kan tidak semua daerah bisa dilalui dengan mulus gitu. Kadang ada yang suatu daerah itu benar-benar jalannya itu lumayan terjal, masih batu-batu kayak gitulah. Apalagi untuk daerah Pangalengan dan sekitarnya, yang daerah kontur wilayahnya itu lumayan masih bisa dibilang kurang gitu dalam segi jalannya gitu. Kurang pembangunannya kayak gitu. Untuk kendala sendiri, Kang Nur dan Kang Feby ketika distribusi apa yang paling terkendala biasanya? Kalau biasanya yang kendala di lapangan itu di mapping lokasinya biasanya. Kalau misalkan pondok yang belum kita ketahui, apalagi untuk pondok-pondok yang baru, biasanya kita kesulitan dalam mappingnya gitu. Apalagi yang lumayan daerahnya kayak ke Pangalengan, kayak pelosok kayak gitu. Susah dicari alamatnya atau gimana? Susah dicari. Kadang kan map pun nggak bisa langsung ke titik lokasi sesuai kayak gitu. Kadang kita harus nyari dulu atau nanya-nanya dulu ke warga kayak gitu. Untuk wilayah Bandung Selatan itu biasanya beres didistribusikan berapa kali keberangkatan Kang? Tergantung armada yang tersedia biasanya, karena kan armada yang tersedia itu yang di gudang itu kan ada 3 ya untuk mobil gitu, dan 3 pun itu biasanya dalam sehari itu nyebar langsung ke setiap wilayah. Jadi kadang kita ngejadwal untuk mobil pun harus bagi-bagi juga kayak gitu, harus bagi-bagi supaya kita pun gak cuman misalkan wilayah barat semua, karena kan ada yang beberapa wilayah pun yang harus sama-sama dikejar juga. Kadang ada pondok yang nelpon ke admin bahwa berasnya udah habis, itu kan itu lumayan urgent juga, jadi harus kita dahulukan gitu seperti itu. Untuk momen ketika distribusi, apa sih momen yang paling di nanti-nanti gitu, atau yang paling ditunggu-tunggu mungkin, momen yang paling berkesan ketika distribusi itu apa Kang? Kalau misalkan untuk saya pribadi gitu ya, momen yang paling ditunggu-tunggu itu ketika kita benar-benar datang ke satu pondok yang kondisi pondoknya itu benar-benar membutuhkan, dalam fasilitasnya kurang, dalam buat makannya pun mereka agak sulit gitu. Tapi luar biasa ketika kita datang ke sana distribusi beras, penjamuan yang mereka itu benar-benar luar biasa kepada kita gitu ya. Padahal dengan keterbatasan mereka, tetapi mereka paham betul gitu ketika ada tamu yang datang ke pondok mereka harus seperti apa gitu. Itu luar biasa gitu, dan terutama yang paling utama itu doa daripada santri dan juga kiai-kiainya gitu.
ustadz-ustadznya itu yang paling ditunggu kalau saya pribadi. Nggak tahu kalau kamu Feby gimana? Mungkin sudah terwakili ya semuanya bersama kami gitu. Momen-momen itu yang kita tunggu-tunggu itu ya doa-doain dari para kiai-kiainya, ustadz-ustadznya juga, terus juga momen-momen di perjalanan selama mengantar beras itu sesama paskes kan saling bercengkrama gitu kan, menceritakan gimana momen-momen sebelumnya gitu kita ceritakan. Mungkin kurang lebihnya sama dengan Kang Nur gitu. Untuk selatan itu kan lumayan pelosok gitu ya, ada beberapa daerah yang lumayan pelosok. Ketika kita datang ke sana pun respon dari pondok dan juga santri-santrinya itu luar biasa gitu. Kadang ketika kita melihat responnya seperti itu, jadi kita malu sendiri gitu. Jadi kita malu sendiri gitu kan, karena sebetulnya bisa jadi mereka lah yang lebih mulia daripada kita, tapi mereka memuliakan kita dengan luar biasa gitu ya. Kadang malu sendiri gitu, dan mungkin bisa jadi bahan untuk bermuhasabah juga untuk diri sendiri gitu. Dan luar biasa ketika melihat santri-santri yang pondok yatim yang seperti itu, melihat mereka tuh kadang ada rasa apa ya, benar-benar menyentuh gitu kan. Mungkin bisa menjadi bahan muhasabahnya itu kadang kita kemana aja gitu, kita baru sampai ke sini gitu kan. Kadang kita kemana aja, bahwa Allah itu banyak ngasih rezeki sama kita, tapi kadang kita lupa gitu. Ada yang lebih, bisa dibilang mohon maaf, lebih susah gitu daripada kita, tapi kita nggak sampai ngelihat ke situ gitu. Alhamdulillah mungkin wasilahnya bisa menghantarkan beras ke pondok tersebut dan bisa mengambil ibroh juga, wasilahnya mungkin lewat beras seperti itu. Kalau untuk doa-doa sih terlalu banyak gitu kan, kalau kita untuk disebut-sebutkan dari para ustadz itu untuk mendoakan para paskas kita ini kan. Untuk doa-doa itu kita selalu terngiang-ngiang gitu, bahwasanya dalam doa itu tetaplah istiqomah di jalan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang pengen seperti kita gitu. Semoga dilancarkan rezekinya, nikmatnya, dan juga untuk segala-galanya. Kalian itu bagai matahari yang terbenam di sore hari, sangat gelap waktu malam, tapi sangat menghangatkan diri kita di saat siang. Saya banyak berterima kasih pada kalian semua yang telah menyemangati kita, memberi rezeki pada kita. Semoga kalian dibalas atas apa yang kalian lakukan pada kita dan semua orang yang kalian sayangi. Dan saya minta doa kepada kalian karena kalian adalah orang-orang yang soleh. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak, untuk kalian calon-calon di surga. Amin. Dan dari situ juga motivasi kita untuk agar terus bersama-sama berjamaah untuk terus tetap di dalam pergerakan ini. Ketika distribusi ke salah satu pondok itu posisinya itu udah lumayan larut malam lah gitu, sekitar setengah sepuluhan lah gitu. Kita distribusi ke itu pondok terakhir, ada sekitar yang harus turun itu kalau nggak salah 5 karung gitu, 5 karung. Cuman pas di situ ada dari paskas yang lain gitu ya, nuruninnya itu 4 karung gitu. Ketika kita udah pergi dari pondok itu, nah mungkin pas pada saat itu juga pondoknya itu nanyain yang di pondok, Kang sekarang itu cuma 4 karung ya gitu, biasanya 5 gitu kan. Karena kan mungkin ya kurang fokus atau apalah gitu ya. Nah ketika berangkat lagi dari situ untuk pulang, mobil itu masih ada 1 karung gitu, masih 1 karung lebih gitu ya. Padahal kita ketika ngemot itu pas gitu. Ternyata pas diingat-ingat lagi di pondok tersebut kurang 1 karung gitu ya. Nah itu luar biasa gitu ya, kita balik lagi udah mah posisi pondoknya itu lumayan juga gitu, posisi pondoknya terus treknya juga lumayan gitu. Udah malam juga? Iya udah malam juga gitu kan, seperti itu. Dan khawatirnya juga ya ganggu juga ke pondoknya gitu, tapi ya itu pelajaran juga buat kita, mungkin untuk bisa lebih teliti juga gitu, seperti itu. Untuk ayah bunda, akang teteh, orang tua asuh, dimanapun kalian berada, pokoknya tetap istiqomah,
jangan pernah berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah mulai istiqomah, insya Allah bakalan Allah bukakan setiap apapun hajat-hajat yang diinginkan oleh ayah bunda atau akang teteh. Karena benar untuk beras yang ayah bunda infakkan di gerakan infak beras Bandung ini, insya Allah berasnya itu betul-betul sampai kepada pondok dan juga yatim penghafal Quran, insya Allah. Karena beras-beras yang ayah bunda infakkan itu betul-betul nyampe dan betul-betul dimakan oleh para penghafal Quran dan juga anak yatim. Dan juga begitu luar biasa bersyukurnya mereka ketika menerima beras-beras dari ayah bunda dengan rasa syukur yang mungkin menurut kita itu berlebihan, karena kita mungkin belum bisa mempunyai rasa syukur seperti itu. Tapi emang betul mereka itu pure murni rasa syukurnya itu seperti itu. Ketika mendapatkan beras dari ayah bunda, luar biasa bersyukurnya mereka, karena makan nasi pun masih jarang karena kekurangan mereka, karena keterbatasan mereka gitu. Bukannya mereka nggak pengen untuk makan enak, tetapi keterbatasan mereka lah yang menyebabkan mereka belum bisa makan enak gitu, kalau misalkan dari saya. Oke, terakhir Kang, ajakan buat teman-teman semuanya yang terkhusus di teman-teman yang ada di Bandung Selatan, kalau misalnya mau ikut distribusi gimana caranya dan waktunya kapan gitu. Kalau untuk terhadap teman-teman ya, khususnya di teman-teman Bandung Selatan, kalau ingin distribusi bisa langsung hubungi PJ-nya Kang Nur sendiri, atau bisa langsung ke gudang dulu, terus kita ngobrol dulu sama bareng-bareng gimana teknisnya untuk pendistribusian ke daerah selatan sendiri. Mangga yang pengen ikut bergabung, kami terima, kami persilahkan. Distribusi daerah Bandung Selatan silahkan, sangat terbuka, kita sangat terbuka bagi siapapun yang mau ikut distribusi, mau langsung menghubungi saya ataupun bisa datang ke gudang. Insya Allah nanti di gudang pun akan ada yang mengarahkan ke leadernya gitu, mau itu yang daerah selatan ataupun yang lainnya gitu. Maka silakan, kesempatan terbuka, jangan sampai menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang Allah terima, seperti itu. Untuk jadwalnya Kang, kapan kira-kira biasanya untuk jadwalnya? Sebetulnya ketika distribusi mulai itu dari semua wilayah pun sekitar tanggal 2 itu mulainya, sekitar tanggal 2. Tapi mungkin kita nanti ketika sudah menjalin komunikasi, insya Allah dikoordinasikan jadwalnya gitu, mau misalkan tanggal berapanya gitu ya. Insya Allah nggak memberatkan juga bagi siapapun yang mau distribusi, silahkan. Oke, terima kasih banyak Kang Nur dan Kang Febi atas waktunya, dan juga mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk kedua orang tua, menjadi pengubur dosa di masa lalu, dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atur nuhun sekali lagi Kang, mudah-mudahan distribusi selanjutnya lancar dan banyak teman-teman yang mau bersinergi bareng untuk distribusi di Bandung Selatan khususnya. Atur nuhun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.